bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai semua, perkenalkan nama saya Angelinki dengan NPM 2446018 dari Prodi Pariwisata. Kali ini aku ingin membahas sedikit ya tentang PPT yang telah kami bahas atau presentasikan kemarin. Jadi aku mau mengulang lagi. Sebelum kalian lihat atau simak video presentasi yang akan kubahas nanti, aku mau kasih pantun dulu nih. Buah mangga, buah ini dimakan enak waktu pagi. Terima kasih Bu ke kami, ilmu bahasa sangat berarti. Gimana guys, nyambung gak pantunku? Semoga nyambung lah ya. Malu kalau gak nyambung. Oke, kali ini aku akan membahas kembali apa yang telah dipresentasikan. Ya, selamat menikmati. Peran dan kedudukan bahasa Indonesia dalam konteks sejarah dan perkembangan IPTEK. Nah, kita masuk ke dalam pendahuluan. Tujuan presentasi, menjelaskan sejarah bahasa Indonesia, mengidentifikasi peran bahasa Indonesia dalam IPTEK, menganalisis dampak IPTEK terhadap bahasa Indonesia, dan mendukung pengembangan bahasa Indonesia, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bahasa Indonesia, dan mengeksplorasi tantangan dan peluang. Isi Sumpah Pemuda, tempat dan penyataan. Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo Jojo Puspito tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Indonesian Club Kopo, Jalan Kramat Raya 106, Jakarta. Butir-butir penting dari Sumpah Pemuda. 1. Bertanah air satu, yaitu Indonesia. 2. Berbangsa satu, yaitu Indonesia. Dan yang ketiga, berbahasa satu, yaitu Indonesia. Butir ketiga, bahasa. Menegaskan bahwa para pemuda bertekad untuk memuliakan bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan, sehingga penggunaan bahasa Indonesia harus senantiasa dijaga. Dampak butiran ketiga terhadap pengembangan bahasa Indonesia. 1. Peningkatan standar pendidikan bahasa. Kebijakan yang mendorong pengajaran bahasa Indonesia dengan standar yang lebih tinggi di sekolah-sekolah dapat memperbaiki kemampuan bahasa siswa dan meningkatkan penggunaan bahasa yang baku. 2. Penyebaran bahasa di media. Jika ada kebijakan yang mendorong penggunaan bahasa Indonesia di media massa dan platform digital, hal ini dapat memperluas jangkauan bahasa dan memperkenalkan kosakata baru kepada masyarakat. Kedudukan bahasa Indonesia. 1. Bahasa nasional adalah fungsi jati diri bangsa Indonesia bila berkomunikasi pada dunia luar. 2. Bahasa negara adalah bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa Indonesia. 1. Sebagai identitas nasional dan sebagai alat pemersatu bangsa. 2. Sebagai bahasa keresmian negara dan sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Kita masuk ke kesimpulan. 1. Sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia telah menjadi simbol persatuan sejak Sumpah Pemuda 1928. Kedudukannya sebagai bahasa nasional dan resmi memperkuat perannya sebagai alat pemersatu bangsa yang beragam. 2. Bahasa pengantar dalam pendidikan. Bahasa Indonesia digunakan sebagai medium utama dalam sistem pendidikan, menjadikannya sarana penting dalam penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat luas. 3. Tantangan di era globalisasi. Perkembangan teknologi informasi dan dominasi bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, menjadi tantangan. Namun, bahasa Indonesia tetap relevan melalui penerjemahan dan penciptaan istilah baru yang memungkinkan transfer ilmu dan teknologi ke dalam konteks lokal. 4. Peran dalam diplomasi dan publikasi ilmiah. Meskipun bahasa Indonesia masih menghadapi keterbatasan di ranah internasional, upaya untuk meningkatkan penggunaannya dalam publikasi ilmiah nasional dan internasional terus dilakukan, sehingga kontribusinya dalam dunia IPTEK semakin diakui.